Ya kata Pak Wisnu, gak apa-apa Pandu, saya suka orang yang jujur dalam proyek. Soalnya jujur itu mahal, walaupun sekecil apapun itu harus jujur kayak gitu Pak. Oke, mantap ya. Kata-kata dari Pak Arsyad, katanya tidur itu juga melelahkan, tapi kita belajar juga melelahkan, tapi kita lebih lelah lagi jika kita menyesal karena tidak belajar. Menurut kalian proyek akhir semester kemarin itu gimana? Menyenangkan sih tapi agak pusing. Menyenangkan. Menurut kamu gimana, Mbak? Ya sama menyenangkan. Menyenangkannya itu gimana? Karena kan kita bikin proyek sendiri. Terus tuh ngambil proyeknya itu sesuai minat kita di mana gitu. Menurut saya sangat menyenangkan walaupun bikin pusing, tetapi di proyek ini saya belajar tentang public speaking dan percaya diri. Maka begitu karena di proyek kali ini tuh saya harus bicara di depan umum dan juga tentunya harus percaya diri ya. Begitu saja. Proyek yang saya lakukan ini menyenangkan. Saya merasa puas karena saya dapat mempelajari seperti public speaking, bagaimana membuat PPT yang menarik, dan di situ juga saya mengalami hambatan dan kesulitan-kesulitan yang saya alami. Kamu sendiri gimana waktu membimbing? Sangat menyenangkan dan dijelaskan dengan sedetail mungkin. Menurut saya sangat asik sekali. Saya membuat sabun cuci tangan dari daun jambu biji. Kamu dan kata siapa kok bisa buat seperti ini? Saya mencari referensi di sosial media, di YouTube dan di TikTok. Kata si penguji, katanya bagus, terutama dalam membuat sabun cuci tangan daun jambu biji itu. Dan penguji berharap kedepannya bisa membuat sabun cuci tangan yang lebih menarik gitu. Pastinya dalam proyek itu kita harus bersabar dan perlu waktu untuk berproses untuk menjadi yang lebih baik gitu. Kalau ke depan pengennya kalau ada ujian lagi pakai ujian seperti dulu atau masih proyek seperti ini aja? Kalau menurut saya lebih baik ujian yang seperti dulu. Kenapa? Karena proyek sekarang itu sangat menyulitkan bagi siswanya. Tapi kamu berhasil loh buat sabun cuci tangan dari apa? Jambu, hebat banget ya. Alhamdulillah. Makasih ya. Iya. Pembimbingnya Bu Jati dan Pak Angga. Gimana pas waktu bimbing mereka berdua? Ya Bu Jati sangat itu loh Pak, sangat mengajari Pak. Dia selalu menasehati ini kurang ini, membuat poster kurang itu lagi Pak. Kalau Pak Angga? Pak Angga pas itu di lab komputer Pak, masih ngurusin dosanya ya itu Pak, membuat tuh menemukan masalah itu loh Pak, susah banget Pak. Menemukan masalah susah, tapi kamu kemarin berhasil ya? Iya Pak. Seneng nggak kalau kemarin kelas kamu sudah berhasil? Ya alhamdulillah seneng Pak. Tapi masih belum puas Pak karena belum berhasil 100%. Menurut aku sih asik sama bikin pusing. Bikin pusingnya kenapa? Karena kita harus kayak mencari masalahnya, terus solusi sama buat aksi nyatanya apa gitu. Bimbing siapa? Yang bimbing Bu Fitri. Sama? Udah Bu Fitri single. Gimana pas bimbing? Pas Bu Fitri bimbing sih asik banget sama dia mengeluarkan solusinya. Ya, Bu Fitri sangat berkompeten sekali dalam membimbing anak-anak di sini. Pas Pengujiku Pak Beni. gimana? Alhamdulillah aku nggak ada pertanyaan karena nggak ada yang dipertanyakan. Oh iya. Ya seru, asik, bikin pusing, bikin capek, bikin bad mood. Ya banyak lah. Serunya tuh kan aku ngambil tema buat cerita. Nah pas bikin alur itu sama ngehalu itu kata aku seru. Bu Fitri itu asik. Terus banyak kayak solusi-solusi dari masalah yang aku angkat. Ngasih planning buat kedepannya kayak gimana. Jadinya pas saya ngerjain project itu nggak terlalu nggak terlalu mampet di jalan gitu. Ya alhamdulillah saya nggak dapat pertanyaan sama sekali. Katanya sih bagus, terus udah keren, dan kemungkinan project saya ini buat kedepannya itu bakal jadi lebih lebih banyak diminati oleh orang-orang gitu. Saya buat novel yang nantinya bakal jadi bahan bacaan di sekolah ini. Saya lebih suka ujian tulis karena nggak ngeluarin banyak biaya juga. Cek akhir semester kemarin itu gimana? Ya seru tapi juga sedikit merepotkan. Serunya itu gimana? Serunya karena kita nggak perlu
ngerjain soal dan kita mempelajari banyak hal baru. Terus juga kita dapat ilmu baru dan pembimbingnya itu juga seru. Dan pembimbing saya itu menyuruh kita harus satu langkah lebih dulu daripada yang lain supaya kita tidak kerepotan dan bisa memiliki waktu yang lebih panjang untuk mengerjakan proyek kali ini. Seperti ini, Pak. Karena saya akan belajar dari kesalahan saya, Pak. Seru banget, Pak. Karena kalau project itu kan bikin kita explore yang jadi masalah kita ya. Jadi kayak kita kesana kesini buat kita mengeksplor masalah kita, terus mencari solusi juga. Pembimbing saya itu tuh kayak asik, bisa diajak bercanda, tapi juga suka marah-marah. Soalnya pembimbing kami tuh detail banget, Pak, sama masalahnya. Harus masalahnya itu serius, harus solusinya itu benar-benar mengatasi dari masalah kita gitu. Marah-marah nggak? Marah-marah terus, Pak, sama anak laki-laki apalagi. Karena anak laki-lakinya itu juga apa ya? Mereka tuh kayak masih santai-santai gitu, padahal udah dioprak-aprik. Tapi hasilnya baik. Alhamdulillah baik. Ke depan pengennya masih tetap proyek seperti ini atau ganti ujian biasa? Kalau misalnya project seperti ini itu menurut saya itu lebih efektif ya, Pak. Kayak maksudnya tuh nggak kalau misalnya ujian biasa kan kayak kita cuma ngisi-ngisi soal doang, itu tuh bisa nyontek atau apa, cuma pengetahuan yang kayak basic doang. Kalau misalnya kayak gini tuh kayak kita bener-bener kerja, bener-bener aksi nyata, bener-bener otak kita tuh dipakai buat mikir tentang masalah-masalah yang bakal nanti mungkin kedepannya akan jadi masalah beneran gitu di tempat kita. Saya itu sangat asik karena setelah kita capek dengan pelajaran seperti fisika, matematika, kita bisa menggali masalah lebih lanjut yang ada di sekitar, misalnya banyak sampah berserakan atau lingkungan yang kurang sehat. Terus pembimbingnya menurut kamu gimana kemarin? Menurut saya asik sih, kebetulan pembimbing saya Pak Arsyad dan Pak Mahfud, dan mereka cepat tanggap ketika para siswa mengalami keluhan atau masalah. Menurut saya kalau di semester 2 lebih baik pakai CBT, Pak, tapi kalau di semester 1 lebih baik proyek aja biar selangsung gitu. Sangat menyenangkan, Pak. Kenapa kok menyenangkan? Ya, soalnya saya bisa belajar mandiri. Yang pertama bisa belajar mandiri, yang kedua bisa menguasai tentang mendalam vandalisme. Terus ke depan pengennya ujiannya tetap seperti ini kayak SPT-nya atau tulis seperti dulu lagi? Tetap seperti ini, Pak. Kenapa? Ya, soalnya menyenangkan. Menyenangkannya itu gimana? Ya, bisa melakukan aksi nyata yang benar-benar secara mandiri, tidak dibantu orang lain. Kalau pembimbingnya siapa kemarin? Saya Pak Arsyad, Sama? Pak Arsyad sama Pak Mahfud. Gimana mereka berdua Pak pembimbing? Sangat membantu, Pak. Beres. Membantunya itu gimana? Ya, kalau yang belum paham ditanyain, dijelasin biar paham. Mujinya saya Pak Wisnu sama Bu Atika. Gimana kata penguji harapannya? Ya, suka aja kalau siswa yang jujur, Pak. Kamu jujurnya kenapa soalnya? Ya, pas jatahnya sosialisasi saya nggak sosialisasi, soalnya guru-guru masih pada sibuk, Pak. Nah, terus pas hari pertama aksi nyata saya baru sosialisasi, mewawancarai responden saya Pak Beni tentang vandalisme. Hari kedua saya melakukan aksi nyata, hari ketiga melakukan aksi nyata, dan keempat melakukan aksi nyata. Pas kelimanya enggak, soalnya saya menemani si Rifki untuk mengambil alat syukur, Pak. Terus untuk menyukur saya. Terus gimana kata Pak Wisnu? Ya, kata Pak Wisnu, gak apa-apa Pandu, saya suka orang yang jujur dalam proyek. Soalnya jujur itu mahal, walaupun sekecil apapun itu harus jujur, kayak gitu, Pak. Oke, intinya bantunya tetap proyek seperti ini ya? Iya, Pak. Karena Ya karena itu, Pak, menyenangkan, bisa mengasah untuk lebih mandiri. terima kasih, mantap. Menurut kalian proyek kemarin itu gimana? Asik. Asik. Kenapa asik? Ya karena kita bisa mengetahui minat dan bakat yang kita miliki. Terus
kita juga tahu bagaimana potensi yang kita miliki untuk mencari masalah yang kita gali sendiri dan solusi yang kita temukan sendiri. Kata pengujinya bagus, cuma dampaknya itu kurang. Seharusnya saya itu mengajak teman-teman saya agar dampaknya itu lebih berpengaruh. Kalau Pak itu sih kayak memberi arahan untuk kita. Kalau Pak Ambati sih kayak lebih memberi motivasi kepada kita. Gitu ya. Menurut kamu proyek akhir semester kemarin itu gimana? Ya bagus sih, kita bisa melatih cara berpikir buat ilmu-ilmu, mempelajari ilmu baru, pengalaman baru. Kata puisi bagus, dikembangkan lagi dengan saya membuat buku digital. Untuk kedepannya saya akan membuat buku dengan media cetak. Wah, hebat ya. Nah, menurut kamu Bu Susi itu waktu membimbing gimana? Sabar banget, terus teliti, ya suka banget lah pembimbingnya Bu Susi. Oh, suka banget kalau pembimbingnya Bu Susi. Oh iya. Mau diganti nggak besok-besok kalau pembimbingnya apa tetap ingin sama Bu Susi aja? Bu Susi aja sih. Bu Susi aja. Kenapa? Karena mau waktu weekend atau apa Bu Susi selalu ada gitu Pak. Oh. Ya, kalau saya sendiri saya lebih suka kayak gini Pak. Kenapa? Karena saya bisa keluar dari zona nyaman saya untuk bisa mengeksplor lagi pengalaman-pengalaman yang belum saya ambil atau saya lakukan ilmu yang lain. Oh ya udah, terima kasih ya, sukses terus ya Mas ya. Mantap. Pengujinya siapa? Pengujinya Bu Marsa Solihah. Wow, hebat. Gimana pas waktu nguji Bu Marsa Solihah? Cukup tegang sih pertama, kan soalnya pertama itu yang menguji itu Pak Wisnu. Harusnya. Katanya Pak Wisnunya lagi ada kepentingan lain, terus Bu Marha yang menggantiin. Masukan dari Bu Marha, mungkin PPT-nya itu terlalu panjang Pak, yang ditulis di PPT itu harusnya hanya poinnya saja dari proyek tersebut, tapi saya nulisin semuanya itu. Masalah yang kamu temukan kemarin itu apa Mas? Itu burung yang diternak susah birahi atau susah kawin. Oh, susah birahi atau susah kawin ya. Terus solusinya diapakan? Itu solusi saya membuat vitamin agar burung tersebut birahi atau mau kawin. Agar mau birahi atau kawin, mantap. Terus menurut kamu proyek ini tuh gimana sih pelaksanaan? Ini sangat menyenangkan karena bisa mengetahui lingkungan sekitar, apa ada masalah yang burungnya diternak apa tidak gitu. Bimbing Pak Musbihin sama Bu Endang. Ya, gimana pembimbingnya menurut kamu? Pembimbingnya sangat sabar karena kelas IPS 3 itu susah diatur. Iya ya. Terus setelah kamu melaksanakan aksi nyata, gimana hasilnya burung-burungnya? Hasilnya sungguh memuaskan katanya. Kenapa? Sungguh memuaskan katanya. Memuaskan. Ya. Oh iya, burungnya sudah mau birahi. Ya. Sudah mau birahi belum? Sudah PDKT. PDKT. Sangat menyenangkan dan asik sekali. Menyenangkannya itu gimana? Ya bisa melatih. Kebalik itu mic-nya. Bisa melatih keterampilan, terus juga melatih public speaking dan menyelesaikan masalah. Gimana Bu Mahfura pas waktu bimbing? Orangnya sangat teliti dan benar-benar harus sesuai dengan yang diperintahkan. Buat marah-marah nggak biasanya? Ya marah-marah. Kenapa? Karena banyak yang tidak sesuai dan semaunya sendiri. Gimana? Contohnya gimana? Bisa nyampein nggak? Contohnya disuruh bikin aksi nyata tapi pada bikin poster semua. Oh iya. Terus gimana Bu Mahfura responnya? Mahfura ya disuruh bikin inovasi lain, maksudnya jangan cuman poster. Ada yang bikin poster tapi naruhnya tidak sesuai tempat. Di mana emangnya? Bikin poster tentang tawuran tapi taruhnya di pasar. Menurut kamu proyek akhir semester kemarin itu gimana? Asik sih Pak, kayak kan itu buat pengganti PAS. Iya. Ternyata juga nggak terlalu, tapi ya ada juga yang bilang bingung sama capek juga. Tapi tak pikir-pikir lagi, kalau menurut saya ya Pak, lebih asik PAS kayak kemarin daripada materi, tapi pengetahuannya jadi berkurang. Oh iya, tapi kan kamu dapat pengetahuan baru, mestinya kan cari-cari apa kayak gitu ya. Proyeknya kamu kemarin buat apa? Membuat lagu tentang tata tertib sekolah. Gimana menurut penguji waktu itu? Disuruh rekaman aja, terus buat kan saya udah mau lulus, itu kan bisa buat kayak kenang-kenangan juga ya. Kenang-kenangan buat SMA ini. Gimana emang lagunya, sedikit coba liriknya gimana?
Satunya aja ya Pak? Iya. Jangan pernah membolos, jangan pernah terlambat, dan jangan melawan aturan. Setidaknya kita bisa menjaga nama baik, belajar taat peraturan.